Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Prasetyadi Rahman dari kelas 7F, nomor absen 21 dari SMP 1 Cimahi. Saya akan menjelaskan tentang ekosistem sawah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang yang pertama, komponen-komponen ekosistem sawah beserta interaksinya. Yang kedua, rantai makanan, jaring makanan, dan piramida makanan di ekosistem sawah dan menunjukkan perannya. Yang ketiga, menganalisa jika salah satu komponen musnah. Yang keempat, memberikan solusi agar ekosistem tersebut seimbang dan nyaman. Ekosistem sawah merupakan ekosistem buatan tangan manusia yang berbentuk lahan pertanian dengan memiliki permukaan tanah cukup rata dan memiliki pematang sebagai pembatasnya dan digenangi air sehingga tekstur tanahnya sedikit lunak. Komponen-komponen pada ekosistem sawah. Komponen ekosistem sawah ada yang berupa biotik dan ada pula yang berupa abiotik. Komponen biotik. Adapun komponen biotik terbagi menjadi 3, yakni yang pertama tumbuhan primer, yang kedua tumbuhan sekunder, yang ketiga hewan. Komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen yang ada pada ekosistem namun tidak hidup. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama tanah, yang kedua cahaya matahari, yang ketiga udara, yang keempat air, yang kelima iklim. Rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan dalam ekosistem sawah. Rantai makanan ini merupakan bagian dari jaring-jaring makanan, di mana rantai makanan bergerak secara linear dari produsen ke konsumen teratas. Rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan dalam ekosistem sawah. Rantai makanan ini merupakan bagian dari jaring-jaring makanan, di mana rantai makanan bergerak secara linear dari produsen ke konsumen teratas. Peran produsen adalah sebagai penyedia makanan konsumen. Peran konsumen adalah sebagai pemakan karena tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Peran pengurai adalah menguraikan zat-zat organik menjadi anorganik seperti pupuk. Adapun contoh dari rantai makanan di lingkungan sawah ialah terdiri dari padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular sawah dimakan burung elang. Ketika elang mati, tubuhnya akan diurai oleh dekomposer seperti bakteri ataupun jamur dan berubah menjadi pupuk untuk menyuburkan tanah bagi padi. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dikombinasikan, tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Jadi jika kita ilustrasikan jaring-jaring makanan di sawah ialah sebagai berikut. Gambaran jaring-jaring makanan di ekosistem sawah. Piramida makanan adalah sebuah sistem yang menggambarkan untuk menampilkan informasi tentang pengelompokan suatu ekosistem yang membandingkan antara komposisi dan jumlah biomasa. Masalah-masalah yang timbul pada ekosistem sawah. Di dalam ekosistem sawah banyak sekali masalah-masalah yang timbul, diantaranya yaitu yang pertama, pencemaran tanah. Tanah bisa tercemar apabila penggunaan secara berlebihan terhadap pupuk dan bahan pestisida. Yang kedua, hama. Dalam ekosistem sawah, masalah yang sering terjadi adalah banyaknya hama yang mengganggu atau merusak tanaman yang berfungsi sebagai produsen, sehingga menyebabkan tanaman yang menjadi kurang tumbuh secara sempurna dan pertumbuhannya menjadi terhambat. Yang ketiga, berkurangnya atau hilangnya salah satu konsumen tingkat 2, tingkat 3, dan seterusnya. Pada saat ini, konsumen 2 dan konsumen tingkat 3, yaitu ular sawah dan burung elang sangatlah langka. Akibatnya konsumen tingkat 1 populasinya sangat banyak sehingga tanaman padi banyak yang dimakan oleh tikus. Kelangkaan ular sawah dan burung elang akibat habitat alaminya sudah mulai berkurang. Lahan sawah banyak yang sudah dijadikan lahan pemukiman rumah. Akibat keberadaan ular sawah dan burung elang semakin langka. Keempat, cuaca dan iklim. Cuaca yang tidak menentu akan sangat berpengaruh pada tanaman padi yang terdapat pada ekosistem sawah. Ketika musim hujan, hama tikus akan semakin banyak sehingga produksi tanaman padi akan semakin menurun. Ketika musim panas, tanah sawah akan menjadi retak-retak sehingga tanaman padi banyak yang mati karena kekurangan air. Yang kelima, pencemaran air. Air sangat mempengaruhi tumbuh kembang tanaman dan hewan yang terdapat pada ekosistem sawah.
Tidak sedikit lahan persawahan yang memanfaatkan ekosistem irigasi yang telah tercemari oleh limbah-limbah pabrik-pabrik. Hal ini menyebabkan terganggunya sistem rantai makanan yang ada pada ekosistem sawah. Solusi mengatasi masalah-masalah yang timbul pada ekosistem sawah. Pada umumnya, permasalahan yang terjadi dapat diatasi dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan pada pengelolaan sumber daya alam, baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperbaharui, dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya. Yang kedua, untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam, maka diperlukan penegakan hukum secara adil dan konsisten. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bertahap dapat dilakukan dengan cara memudayakan masyarakat dengan kekuatan ekonomi. Yang keempat, penetapan konservasi yang baru dengan memelihara keragaman konservasi yang sudah ada sebelumnya. Yang kelima, mengikut sertakan masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan lingkungan global. Demikian video presentasi saya mengenai ekosistem sawah dan interaksinya, rantai makanan, jaring makanan, piramida makanan, dan permasalahan-permasalahan yang timbul pada ekosistem sawah dan solusinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.